Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan untuk terus meningkatkan keilmuan kita. Tentunya ilmu yang didapat harusnya menambah amal kita sehingga semakin dekat dengan kepribadian Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan hadis kita Riyadhus Shalihin, hadis ke-555. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala bainama huwa yasiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain fa'aliqahu al-a'rabu yas'alunahu hatta idtarruhu ila samurah fakhatifat rida'ahu fawaqafa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala a'tuni rida'i falau kana li adadun hadhihi al-idah na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabanan. Rawahul Bukhari. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata ketika beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kembali dari Hunain. Fa'aliqahul arabu yas'aluna, ada orang-orang Badui, orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta, maksudnya mereka meminta ghanimah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah dan juga penyergapan ke kota Hunain, ya, sebuah lembah terletak antara kota Madinah dan Taif. Jadi kita ketahui bersama bahwa pada saat itu kaum muslimin menyerang Hunain dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam beberapa hari ke belakang itu juga ikut berperang, ya. Dan perang Hunain ini diabadikan di dalam Al-Quran, ya, di mana awalnya kaum muslimin merasa di atas angin melihat jumlah pasukan yang sangat banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabadikan juga bahwa jumlah yang banyak itu tidak ada, bukan jaminan kemenangan sebuah pasukan. Sekali lagi Allah menegaskan bahwa
Allah lah yang memenangkan mereka. Allah lah yang memenangkan kaum muslimin dari orang-orang kaum musyrikin. Ya, jadi setelah terjadi peperangan Hunain, kemudian kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dan Nabi SAW sudah membagikannya. Bahkan disebutkan bahwa Nabi sudah hendak pulang ke Madinah bersama kaum muslimin yang lainnya, tetapi ternyata dibuntuti, dikerumuni oleh orang-orang Arab Baduy yang mana mereka mungkin belum mendapatkan ghanimah. Hatta itarruhu ila Samurah, sampai Nabi SAW terdesak sampai tiba di sebuah tempat yang terdapat pohon. Fakhatifat sidaahu, pohon itu berduri sehingga sorban Nabi itu terikat, ya, ngait katanya. Artinya Nabi SAW sampai terdesak diminta oleh orang-orang untuk membagikan ghanimah. Fawaqafa Nabi SAW faqala a'tuni ridai. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada mereka, orang-orang yang meminta ghanimah, a'tuni ridai, kembalikan dan berikan kepadaku ridai, ya, sorbanku, selendangku. Nah, kemudian Nabi mengatakan, falau kana li adadu hadhil idhah, nah, seandainya aku memiliki sebanyak pohon ini unta, maka aku akan bagikan kepada orang-orang di antara kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan, kemudian kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang bakhil, pelit, wala kadzaban, juga bukan pendusta, wala jabanan, dan juga bukan sebagai orang yang penakut atau pengecut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sedikit menggambarkan bagaimana posisi Nabi SAW saat itu. Tentu apalagi orang-orang yang meminta ini adalah orang-orang Arab Baduy yang dikenal tidak memiliki tata krama yang bagus. Ya, mungkin kita masih ingat orang Arab Baduy yang datang ke Madinah, masuk ke masjid lalu buang air. Ya, itulah gambaran orang Arab Baduy yang memang sedikit tidak biasa kalau kita lihat. Dan itu pula yang didapati oleh Nabi SAW ketika beliau hendak pulang ke Madinah. Dicegat oleh orang-orang Arab Baduy meminta apa? Harta ghanimah. Dan Nabi SAW sudah membagikannya sampai habis. Ya. Tetapi apa yang dilihat dari hadis ini, kita tidak mendapatkan Nabi SAW menegur mereka. Ya. Tidak memarahi mereka juga. Tetapi apa yang beliau katakan? A'tuni ridai, kembalikan selendangku. Kemudian Nabi mengatakan, karena memang harta ghanimahnya sudah tidak ada, maka Nabi mengatakan kepada mereka, seandainya saya punya sebanyak pohon ini unta dengan jumlah yang sangat banyak, sebanyak pohon yang ada di sini, maka aku akan bagikan kepada kalian. Di sini Nabi mengatakan seandainya aku punya, harta ghanimah sudah habis, dan seandainya saya punya, saya akan kasih kepada kalian. Artinya seandainya itu harta yang dimiliki oleh Nabi. Ya,
Artinya Nabi seandainya memiliki harta unta milik pribadinya saja dia akan kasih. Tapi ini tidak ada. Yang ghanimah tidak ada, yang pribadi juga tidak ada. Artinya Nabi menegaskan, saya tidak pernah menimbun apapun. Saya tidak pernah menyembunyikan apapun. Tidak pernah menyisakan apapun untuk kalian. Ya, kemudian dijadikan sebagai harta pribadi, tidak ada. Bahkan seandainya saya punya untuk menutupi kekurangan harta ghanimah itu, saya akan bagikan. Ya, dan Nabi sekali lagi dalam posisi ini beliau menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang muallim, seorang pendidik yang sangat paham kondisi peserta didiknya. Orang-orang yang mungkin dengan keterbatasan mereka, yang lain sudah dapat, saya belum. Bagaimana rasanya kita dalam posisi seperti itu? Pembagian sembako, yang lain sudah bawa ke rumahnya masing-masing, bahkan sudah dinikmati, kita belum, dan kita meminta hak. Ya, dalam posisi itu Nabi SAW paham orang seperti ini bukan untuk dimarahi, bukan untuk jangan sampai. Nabi nggak mungkin mengatakan udah habis, nggak mungkin, nggak gitu bahasanya. Tapi Nabi mengatakan dengan kondisi dirinya bahwa seandainya saya punya, saya kasih. Tapi qadar Allah sudah habis, tidak ada. Di situ bahwa kita sebagai seorang pendidik kadang dihadapkan dengan kondisi mad'u, jamaah, santri yang mungkin posisinya seperti itu. Maka kita perlu meneladani Nabi SAW. Bagaimana seandainya kita menemukan kondisi dan posisi seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Summa la tajiduni bakhilan wala kadzaban ajaban." Ya, seandainya saya punya harta sebanyak ini dan itu, saya akan kasih ke kalian, dan kalian tidak akan mendapatiku sebagai seorang yang bakhil, pendusta dan juga pengecut. Ya, jadi boleh kita mengatakan demikian. Misalkan ada yang datang ke Ustadz Rafiq, pinjam dong 100. Ustadz Rafiq, wallahi ahi nggak ada. Seandainya saya punya 500.000, saya kasih. Kemudian antum, seandainya saya punya 500.000, antum datang, saya tidak akan pelit, saya juga tidak akan berdusta mengatakan tidak ada. Saya juga akan memberikannya dengan penuh kepercayaan bahwa rezeki saya sudah ada yang jamin. Ya, boleh. Jadi boleh mengatakan, insya Allah saya jujur, tidak akan berdusta, saya tidak akan pelit. Kalau ada saya kasih. Jadi menjelaskan posisi dirinya supaya dipercaya oleh orang lain. Kalau memang begitu adanya, silahkan sampaikan. Udah titipkan aja ke saya, insya Allah saya amanah. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, saya yang bawa, saya akan antarkan. Jadi menerangkan, menjelaskan posisi diri untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, dan memang betul seperti itu adanya, maka gak apa-apa. Jadi bukan sombong ya ketika orang mengatakan, seandainya saya punya, saya akan kasih. Saya tidak akan pelit, saya tidak akan berdusta, saya tidak akan takut untuk memberikan apa yang saya punya. Ya, jadi itu sedikit hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, Nabi SAW adalah orang yang dermawan. Ya, jadi ketiga sifat yang berlawanan dengan ini Nabi miliki. Lawan dari kata bakhil, dermawan. Lawan dari kata kadzab, jujur. Lawan dari kata jaban,
pengecut yaitu pemberani, dan tiga-tiganya ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa beliau sangat menyayangi umatnya, sehingga apa yang dikeluhkan oleh orang-orang Arab Badui beliau respon dengan penuh dengan kebijaksanaan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.